Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Judul renungan kita, hidup takut akan Tuhan, kamu akan berhikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini tiap hari kita diperhadapkan pada pengambilan keputusan-keputusan. Tiap kali kita diperhadapkan kepada apakah kita akan melakukan A atau kita melakukan B. Saudaraku, dalam kehidupan kita juga kita diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana saya seharusnya hidup? Apa yang harus saya pikirkan, saya ucapkan, harus saya lakukan? Apalagi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita dituntut untuk hidup tidak sembarangan. Kita dituntut untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi saudara, tentu saja tidak mudah mau hidup seperti ini. Sebagai orang yang berdosa, seringkali kita bingung tentang apakah saya harus melakukan A atau melakukan B. Bagaimana saya harusnya bersikap menghadapi ini atau bersikap menghadapi itu. Maka penting sekali sebagai anak Tuhan, kita memiliki yang namanya hikmat. Nah, saudaraku, kitab Amsal ini adalah kitab di mana di dalamnya ada banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dengan baik. Saudaraku, di bagian awal dari kitab Amsal ini dituliskan tentang tujuan dari penulisan kitab Amsal ini. Secara sederhana, tujuannya adalah agar anak-anak Tuhan bisa hidup di dalam hikmat, di dalam kebenaran, hidup disiplin, kemudian bertanggung jawab, dan bisa menimbang, bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka saudara, kitab Amsal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Namun saudara, meskipun semua isi dari kitab Amsal ini berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan, yaitu hidup penuh dengan hikmat, tema dari kitab Amsal ini adalah takut akan Tuhan. Saya membacakan ayat 7 buat kita ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudaraku, dari ayat 7 ini ada dua hal yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, takut akan Tuhan ini adalah hal yang paling penting, yang paling utama sebelum akhirnya kita menjadi orang yang berhikmat. Mengapa, saudara? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala pengetahuan. Tuhanlah sumber segala hikmat. Karena itu setiap orang yang ingin hidup berhikmat harus datang kepada sang pemilik hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan kita. Siapapun yang mau datang kepadanya akan hidup dalam hikmat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang ingin diberitahukan dari ayat ini ialah takut akan Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang berpengetahuan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukanlah seperti kita takut pada sesuatu yang menakutkan, yang seram, yang kejam, yang mengancam. Bukan, saudara. Takut akan Tuhan artinya sikap hati yang menghormati Tuhan. Sikap hati yang menjunjung tinggi Tuhan. Sikap hati yang menundukkan diri pada kedaulatan Allah dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Saudara, ketika kita memiliki sikap hati yang seperti ini, kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, menundukkan diri pada kedaulatannya, maka kita menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang yang bisa mengambil keputusan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, mana yang harus dipilih, mana yang tidak dipilih, dan bagaimana dia harus hidup sebagai anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Intinya, saudaraku, dalam segala keberadaan hidup kita, jika kita ingin hidup berhikmat, jika kita ingin hidup kita baik, mari datang kepada Sang Pemilik Hikmat dan hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya
Tuhan